siapakah Nabi dan Rasul pertama? Jawab, Nabi dan Rasul yang pertama adalah Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih Adam, artinya sebagai Nabi. Astafa di sini maksudnya memilihnya sebagai Nabi Allah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan nabi-nabi yang lain di bawah benderaku pada hari kiamat. Kata Rasulullah, Adam wa man siwahu minal anbiya, dan siapapun selain dia dari para nabi. Nah, oke, itu disebutnya. Ketika disebut dari para nabi, maka berarti Nabi Adam termasuk dari golongan mereka. Itu semua di hari kiamat di bawah benderaku, kata Rasulullah, tahta liwa'i. Dalam hadis sebutkan bahwa Rasulullah adalah sayyidu waladi Adam, adalah pemimpin seluruh anak Adam mutlak. Termasuk dalam hal ini Rasulullah adalah pemimpin seluruh para nabi Allah dan para Rasulullah, imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Jadi hadis ini memberikan penjelasan bahwa Nabi Adam adalah seorang nabi dan juga Nabi Adam sebagai rasul karena membawa syariat, membawa ajaran-ajaran yang diajarkan kepada anak-anaknya, kepada familinya, kepada keluarganya. Nah, ini ayat ini dan hadis ini sebenarnya ada beberapa hadis lainnya banyak bantahan terhadap orang-orang Wahabi yang mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Adam. Orang Wahabi itu mengingkari kerasulan Nabi Adam. Mereka mengatakan bahwa Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Emang bikin kacau aja mereka kerjaannya. Dengan alasan, kata mereka, ada hadis dalam Sahih Muslim, juga riwayat imam lainnya menyebutkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Ada menyebutkan redaksinya begitu. Nah, hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa yang dimaksud Nabi Nuh sebagai Rasul pertama adalah Rasul yang diutus kepada orang-orang kafir. Ini tidak menafikan kerasulan Nabi Adam. Nabi Adam juga seorang Rasul. Nabi Idris pun sesudah Nabi Adam seorang Rasul. Bahkan Nabi Syis juga menurut pendapat kebanyakan para ulama juga sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Syis adalah putranya Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Idris wafat, beberapa tahun generasi berikutnya terjadilah syirik di muka bumi ini, menyekutukan Allah. Nah, mula-mula penyebabnya adalah ada sekelompok orang yang kata mereka untuk tujuan mengenang para leluhur mereka atau moyang-moyang mereka dan para pemimpin keagamaan mereka, dibuatlah patung-patung mereka itu. Orangnya udah pada meninggal. Nah, awal mulanya tidak disembah patung-patung itu. Tujuannya untuk apa? Mengingat, mengenang. Tetapi beberapa generasi ke bawahnya tiba-tiba apa? Terjadilah syirik, mereka menyembah patung-patung tersebut. Nah, ini yang disebutkan dalam surat Nuh, yaitu Yahus, Ya'uq dan Nasr. Qala Nuh rabbi innahum 'asawni wattaba'a man lam yazidhu maluhu wa waladuhu wa makaru makran kubbar wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Waddan, Suwa', Yabus, Ya'uq, Nasr, nama-namanya itu. Nah, Nabi Nuh diutus oleh Allah sebagai Rasul pertama kepada orang-orang musyrik. Orang Wahabi memahami hadis ini sebagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis lainnya, senantiasa dalam makna harfiahnya, karena mereka anti takwil. Jadi ketika mendapati hadis menyebutkan Nuh awwalur rasul, awal rasul yang diutus ke muka bumi ini, awwalu man ursila ila ahli al-ard, diambillah makna literal, makna harfiah hadis ini oleh orang-orang Wahabi persis seperti itu adanya. Yang dengan dasar rusak ini kemudian mereka mengingkarilah kerasulan Nabi Adam, kerasulan Nabi Idris. Nauzubillah. Itu orang Wahabi gitu. Mereka memahami ayat-ayat itu sangat literal, harfiah sekali, apa adanya diambil gitu aja. Tidak mengenal latar belakangnya, kontekstualnya, ya kurang lebih latar belakang keadaan menyangkut teks tersebut nggak pernah dikaji oleh mereka. Tidak mengenal istilah ta'wil, maka ayat-ayat mutasyabihat oleh mereka difahami dalam makna harfiah. Disinilah letak penyebab utama sehingga mereka dikenal dengan kelompok Zahiriyah, mengambil makna zahir teks, anti ta'wil. Termasuk hadis tadi itu tentang Nabi Nuh yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim sebagai Rasul pertama diutus ke penduduk bumi ini. Oleh mereka difahami seperti itu adanya. Padahal dijelaskan oleh para ulama yang
dimaksud adalah diutus sebagai rasul kepada penduduk bumi daripada orang-orang musyrik. Hati-hati ini. Orang yang mengingkari kerasulan, kenabian Nabi Adam jadi kafir. Nauzubillah. Al-Quran menetapkan Nabi Adam, hadis menetapkan Nabi Adam adalah sebagai nabi dan rasul bahkan.